my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan, NIM 452 20030 dari kelas 2B D4 Administrasi Bisnis. Di video ini, saya akan membahas sedikit tentang manajemen kas. Langsung saja pada pokok bahasan ada 5, yaitu pengertian kas minimal, persediaan kas minimal, model manajemen kas, anggaran kas, dan menyusun anggaran kas. Yang pertama ialah pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar atau paling liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Artinya, sifatnya paling lancar karena bisa digunakan kapan saja. Dan menurut Purwaji, kas merupakan alat pembayaran yang siap dipakai dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan umum yang ada di dalam perusahaan. Seperti itu pengertian kas. Yang kedua ialah persediaan kas minimal. Persediaan kas minimal dapat diartikan sebagai jumlah minimal yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain, pada suatu perusahaan harus terdapat kas yang tersisa dan tidak boleh kasnya habis. Seperti itu. Ketersediaan kas dalam perusahaan merupakan hal yang mutlak. Setiap saat, perusahaan harus memiliki persediaan kas minimal yang harus ada. Setiap saat, perusahaan harus memiliki persediaan kas minimal yang harus ada atau sering disebut dengan safety cash. Persediaan kas tidak jauh berbeda dengan persediaan barang. Seperti itu. Kemudian, besarnya kas yang cukup baik dan aman menurut Goodman adalah antara 5% dan 10 sampai dengan 10% dari aktiva lancar yang ada. Jumlah kas yang kurang dari 5% dari aktiva lancar akan menyulitkan. Standar jumlah kas 5% sampai dengan 10% biasanya layak untuk perusahaan manufaktur. Namun, bagi perusahaan jasa perbankan, jumlah kas biasanya akan lebih besar lagi. Yang ketiga ialah model manajemen kas. Ada 3 model manajemen kas, yaitu model Baumol, model Miller-Orr, dan model economic quantity. Menentukan saldo kas optimal atau model Baumol. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi. Sehingga biaya totalnya sama dengan biaya simpan dan biaya transaksi. Kemudian rumus TC sama dengan C dibagi 2 dikali I ditambah T dibagi C dikali B, di mana C sama dengan saldo kas optimal, I ialah tingkat bunga, T total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B ialah biaya order kas. Kemudian untuk mencari saldo kas optimal atau C bisa dihitung dengan akar 2 dikali biaya order dikali total kebutuhan kas dalam satu periode dibagi tingkat bunga. Demikian
rumus-rumus tentang rumus-rumus model Baumol. Kita beralih ke model yang kedua, yaitu model Miller-Orr atau model random aliran kas. Perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merupakan sejumlah kas tertentu agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Berikut ini rumus-rumus pada model Miller-Orr. Untuk mencari batas bawah, yaitu Z sama dengan 3 dikali B dikali O pangkat 2 dibagi 4 dikali I akar pangkat 1/3. Kemudian untuk mencari batas atas, yaitu H sama dengan 3 dikali batas bawah, dan mencari rata-rata saldo kas dengan cara 4 dikali batas bawah dibagi 3. Sebagai keterangan, B ialah biaya transaksi tetap, penjualan maupun pembelian surat berharga. O sama dengan varians aliran kas bersih harian. I sama dengan tingkat bunga harian pada surat berharga. Ya, seperti itu. Kita beralih ke model yang ketiga, ialah model Economic Order Quantity. Berikut adalah rumusnya, yaitu C sama dengan akar 2 dikali F dikali T dibagi K, di mana F sama dengan biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau menjual sekuritas, T ialah jumlah kas untuk transaksi selama periode tertentu, dan K ialah biaya kesempatan dari kas yang dimiliki. Biaya kesempatan merupakan penghasilan yang seharusnya dapat diperoleh dari kas yang menganggur. Seperti itu. Kita beralih ke subpokok bahasan yang keempat, ialah anggaran kas. Anggaran kas merupakan skedul yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Seperti itu pengertian anggaran kas. Kemudian subpokok terakhir, yaitu menyusun anggaran kas. Ada 3 tahapan menyusun anggaran kas, yaitu yang pertama, menyusun rencana penerimaan atau pengeluaran dari operasi perusahaan. Kemudian kedua, menyusun rencana transaksi finansial, dan yang terakhir, menyusun anggaran kas final. Demikian tahapan menyusun anggaran kas. Demikian presentasi penjelasan terkait manajemen kas dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.